Bab 379 Promosi dan Kenaikan Gaji. Melihat kotak donat biasa yang setengah penuh, dan kemudian pada donat keju blueberry spesial di tangannya, Elsa ragu-ragu sejenak, lalu berkata, lagi pula, Dustin bukan penggemar donat. Saya hanya akan memberinya kotak setengah penuh. Petik 2. Adapun donat keju blueberry, dia memutuskan untuk menyimpannya sendiri. Setelah duduk di mejanya, Luke memberikan file kasus ke Selina untuk diputar seperti biasa. Elizabeth juga telah kembali. Dia melambai pada Luke, menunjukkan bahwa dia memiliki sesuatu untuk dikatakan kepadanya, dan Luke mengangguk agar dia datang. Dia kemudian mengatakan kepadanya bahwa Samantha telah kembali ke Arizona bersama Ashley dan Mike. Chris telah kembali dengan bibinya juga. Jenny dan Bobby telah bernegosiasi dengan Chris tentang tambang atas nama Luke, dan dia belum berbicara dengan mereka. Dia hanya bertanya, apakah semuanya baik-baik saja di pihak ibumu? Elizabeth ragu-ragu sejenak sebelum dia mengangguk. Kami melakukan semua seperti yang kamu katakan, kecuali. Lukas mengangguk. Kalau begitu tidak apa-apa. Fokus pada pekerjaan dan jangan khawatir tentang apa yang terjadi di rumah. Tidak pernah buruk untuk memiliki lebih banyak uang, kan? Elizabeth mengangguk sambil tersenyum kecut. Memiliki uang lebih baik daripada berjuang selama bertahun-tahun untuk melunasi pinjaman kuliahnya. Dia kemudian berkata dengan suara rendah, keluarga Ellsworth telah banyak menjadi berita dalam 2 hari terakhir. Akan lebih baik untuk memberi mereka lebih banyak perhatian. Petik 2. Lukas mengangguk. Baiklah, mengerti. Ada banyak hal yang ingin Elizabeth katakan, tetapi dia merasa tidak pantas untuk menyuarakannya. Pada akhirnya, dia hanya mengucapkan terima kasih sekali lagi dan kembali bekerja. Luke berbalik dan menatap Selina. Sudahkah Anda memilih sebuah kasus? Selina tidak mengangkat kepalanya saat dia melanjutkan membaca arsip. Kurang lebih. Cuacanya bagus baru-baru ini. Jika Anda ingin melihat bikini, ada kasus tubuh wanita di pantai. Tidak ada yang istimewa dengan kasus-kasus lain. Luke semakin tertarik. Tubuh seperti apa? Selina berkata, jenis yang kau bayangkan. Anda ingin memeriksanya. Luke bangkit dan berkata, ayo pergi. Anda dapat menikmati matahari. Telepon di atas meja tiba-tiba berdering. Lukas mengangkat telepon. Halo, baiklah, segera. Dia meletakkan telepon dan mengangkat bahu pada Selina. Dustin meminta kami untuk pergi ke kantornya. Selina berkata, mudah-mudahan tidak menunda penyelidikan kami. Luke berkata, kamu lebih tertarik untuk menangkap ikan pari, bukan? Tapi matahari akan terbenam, dan kamu tidak akan bisa mendapatkan matahari sekarang. Selina berkata, kita bisa mencari tempat terbaik terlebih dahulu, sehingga kita tidak perlu membuang waktu nanti. Luke tidak bisa berkata apa-apa, dan hanya mengacungkan jempolnya. Mereka segera kembali dari kantor Dustin masing-masing dengan membawa dokumen promosi. Lukas tersenyum. Baiklah, jika kita cepat, kita bisa menyelesaikan dokumen dan mengganti ide dan rencana kita hari ini. Selin menghela napas. Baik, saya bisa melewatkan berjemur untuk promosi dan kenaikan gaji. Mereka kemudian pergi untuk menyelesaikan dokumen. Luke tidak terlalu peduli dengan kredit, tetapi dia telah memecahkan banyak kasus, termasuk beberapa kasus yang sangat rumit, dan juga telah membantu mendapatkan sumbangan besar untuk Westside. Jadi, promosinya tidak bisa dihindari. Sekarang, dia dan Selina sama-sama detektif tingkat 3. Juga, keduanya telah terdaftar sebagai mahasiswa paruh waktu di sebuah perguruan tinggi komunitas La yang direkomendasikan oleh Jenny. Ini adalah perguruan tinggi komunitas yang sah yang telah disetujui oleh Departemen Pendidikan. Itu mirip dengan perguruan tinggi lain, kecuali bahwa ujiannya tidak sesulit itu, dan konten yang akan dinilai akan ditentukan sebelumnya. Luke telah mengontrak keduanya setelah melakukan penelitian latar belakang, sehingga mereka bisa lulus dalam 2 tahun. Ijazah 2 tahun dari Community College tentu tidak bisa dibandingkan dengan sertifikat universitas 4 tahun. Namun, setelah mereka lulus, mereka dapat melanjutkan untuk melanjutkan studi. Juga, ijazah mereka akan diakui oleh LAPD. Tingkat kejahatan di Los Angeles terus meningkat, tetapi perekrutan terus menurun setiap tahun, karena semakin sedikit anak muda yang ingin menjadi polisi. Sebagai salah satu dari 3 kota kejahatan teratas di Amerika, Los Angeles tentu saja layak mendapat ketenaran, jadi berisiko menjadi petugas polisi di sini. Banyak lulusan universitas tidak ingin melakukan pekerjaan yang berat dan berbahaya seperti itu. Jadi, LAPD dan LASD hanya bisa menurunkan kebutuhan mereka. Misalnya, persyaratan usia minimum telah berubah dari 21 menjadi 19, dan polisi sekarang menerima diploma 2 tahun dari Community College.
Luke memperkirakan bahwa persyaratan usia dapat dikurangi menjadi 17,5 dalam beberapa tahun, karena pelatihan sekolah polisi memakan waktu sekitar setengah tahun, sehingga petugas baru akan berusia 18 tahun setelah mereka menyelesaikan pelatihan, dan dapat segera mulai bekerja. Gaji tahunan Luke dan Selina juga telah dinaikkan ke tingkat perwira berpengalaman, yang mendekati 90.000 sebelum pajak. Kali ini, Dustin telah memberi Luke dan Selina perlakuan yang pantas mereka dapatkan untuk rekam jejak mereka sekaligus. Dari penampilannya dalam beberapa bulan terakhir, promosi Luke dibenarkan, dan tidak ada yang berani mengeluh. Ini tidak didasarkan pada prestasinya di Houston atau Shackelford, dan bukan tentang kasus-kasus rahasia. Dia telah dipromosikan berdasarkan pekerjaan yang dilihat semua orang. Luke dengan senang hati menerimanya. Setelah menjadi detektif level 3, ada beberapa detektif di divisi kejahatan besar yang memiliki level lebih tinggi darinya. Sekarang, dia juga seorang detektif kawakan. Tidak perlu ada perayaan besar. Banyak orang di divisi kejahatan besar tidak dipromosikan menjadi detektif tingkat 2 sampai mereka hampir berusia 30 tahun. Luke dan Selina tidak ingin membuat mereka iri. Kembali ke rumah, Luke membuat makan malam untuk Selina untuk merayakan promosi, dan meninggalkan rumah pukul 10. Selina mendengus. Akan menemui sekretarismu Jenny lagi. Lukas tersenyum. Tentu saja. Jangan lupakan milikku milik Chris. Selina tidak bisa berkata apa-apa, tambang emas itu pasti penting. Luke menjemput Jenny dari vilanya. Meskipun Jenny tidak keberatan, Luke jarang mengunjungi vilanya dan tidak pernah menginap, mereka selalu menghabiskan malam di hotel. Jenny telah menanyakan alasannya sebelumnya, dan Luke memberikan jawaban yang sangat realistis, untuk menghindari menempatkannya dalam bahaya. Lagi pula, bertemu di hotel dan bermalam di rumahnya adalah hubungan di dua tingkat yang berbeda. Semakin banyak kasus yang ditangani Luke, dia akan menghadapi semakin banyak orang yang berbahaya. Ketika dia pergi menemui Jenny, dia selalu menyamar dan memastikan tidak ada yang mengikutinya. Selain itu, pada malam dia bertemu Jenny, dia sering keluar untuk mendapatkan pengalaman dan poin kredit. Jika dia berada di tempat Jenny, dia harus menyelinap melewati penjaga keamanan, itu jauh lebih nyaman daripada hotel yang dia pilih. Di kamar hotel mereka, mereka meringkuk di depan jendela saat Jenny memberitahu Luke apa yang telah dia capai. Chris McCormick, putra pemilik tambang di Boomtown di Arizona, telah membuat kesepakatan dengan Jenny. Bab 380 Rahasia Kecil Serigala. Luke akan mendirikan perusahaan baru dengan Chris untuk menjalankan tambang emas. Tambang emas Boomtown akan berdiri dan berjalan kembali dengan investasi modal Luke, dan dia akan mendapatkan 25% saham. Samantha, Ibu Elizabeth, menginvestasikan sebagian dari uangnya juga, dan mendapat bagian 5%. Sisa saham milik Chris. Itulah situasi dasarnya. Jenny telah merundingkan detailnya, dia lebih baik dalam kontrak daripada Chris, dan tidak akan membuat kesepakatan yang kalah. Chris juga tidak terlalu ragu untuk membuat kesepakatan. Tambang yang dia miliki saat ini sudah kering. Dia belum menutupnya hanya karena itu adalah pekerjaan seumur hidup ayahnya. Dia tidak punya uang untuk membuat mereka berlari lagi. Bahkan jika benar-benar ada induk baru, dia hanya bisa melihat tambang bangkrut jika tidak ada investasi yang masuk. Sekarang Luke telah menyatakan minatnya dan bersedia mengambil risiko, tidak mungkin bagi Chris untuk mengatakan tidak. Dari mana Samantha mendapatkan uangnya? Itu adalah pinjaman berbunga rendah dari perusahaan Luke. Luke tidak terlalu peduli bagaimana Elizabeth membujuk ibunya untuk menerima pinjaman itu, tetapi mulai saat ini, Samantha akan menjadi supervisor di perusahaan baru itu. Luke juga memikirkan pekerjaan baru untuk Bobby Max, manajer PR-nya. Karena tidak ada kemajuan dengan Google, dia akan mengirim Bobby ke kota di Arizona ini untuk menggali tambang emas, atau lebih tepatnya, untuk mengawasi penggalian tambang emas. Lapisan induk baru terletak di sarang laba-laba tempat Luke menyelamatkan Gladys. Berkat berbagai kemampuannya, Luke dapat mengidentifikasi biji emas. Ketika dia menemukan keanehan dari biji yang ada di salah satu sudut sarang laba-laba, dia membawa sepotong kecil kembali untuk diuji di laboratorium. Berdasarkan biji yang dia keluarkan, ada sekitar 15 gram emas di setiap ton, ini benar-benar biji bermutu tinggi. Tentu saja, mungkin saja sampel Luke kebetulan memiliki persentase yang lebih tinggi, dan jumlah keseluruhannya tidak terlalu tinggi. Tetapi mengingat sejarah tambang emas itu, 7 gram emas dalam setiap ton biji masih mengesankan. Selain itu, ada juga perak dan perunggu selain emas, yang juga bisa ditambang dan dijual. Investasi Luke di tambang emas hanyalah bunga yang lewat, dan dia tidak berencana untuk mencurahkan waktunya untuk itu. Dia tidak tertarik atau berbakat dalam bisnis. Secara alami,
dia tidak akan menghabiskan waktu untuk aspek ini. Cukup bagus jika dia bisa mendapatkan uang dari tambang emas. Setelah mendiskusikan tambang emas dengan Jenny, mereka berdua akhirnya turun ke urusan resmi, dan secara tidak terduga menemukan bahwa ada lebih banyak pertanyaan dan pengetahuan yang perlu mereka kerjakan. Keesokan paginya, Luke menarik sekretaris Jenny ke putaran lain sebelum dia meninggalkan hotel, penuh dengan kepuasan. Dalam perjalanan pulang, dia melemparkan Jenny dan tambang emas ke belakang pikirannya saat dia memikirkan masalah lain. Ada yang sangat salah dengan Wolf Ellsworth. Setelah Jenny tertidur tadi malam, Luke menyelinap keluar dari hotel dan menemukan geng yang telah dia selidiki untuk sementara waktu. Setelah membuat beberapa pertanyaan dengan petinggi geng ini, dia belajar beberapa kecerdasan yang menarik. Wolf Ellsworth memiliki hobi rahasia, dan sering mencari mahasiswi melalui gangster itu. Sebagian besar anak kecil di geng tidak jelas tentang detailnya, dan hanya dua pemimpin yang menangani masalah ini yang mengetahui identitas serigala. Juga, beberapa siswa ini hilang segera setelah itu. Selain itu, Wolf selalu dekat dengan keponakannya, Dylan, dan merupakan pelanggan tetap Prime Exotic, klub mobil mewah milik keponakannya. Setelah Luke menjemput Selina, mereka pergi ke kantor polisi. Sonia datang saat dia melihat mereka. Melihat wajahnya, Luke bertanya, apa yang terjadi? Sonia berkata, Scorsese menemukan sesuatu. Datang dan lihatlah. Tentu saja, Luke tidak menolak. Mereka bertiga pergi ke meja Sonia, dan dia mengambil foto dari sebuah folder. Scorsese menemukan sesuatu di telapak kaki gadis berpiyama itu. Ini bukan sesuatu seperti tar atau lumpur, tapi daun tanaman yang unik. Lukas mengangguk. Sonia berkata, ini adalah tanaman hias yang mahal. Ini disebut. Dia melihat-lihat file kasus dan membaca, ini disebut Red Dawn Maple, dan ketika saya mencari informasi tentang Wolf, saya kebetulan menangkap ini. Dia membuka gambar di komputernya. Ini adalah salah satu rumah besar Wolf Ellsworth. Dia sering mengadakan pesta di sini. Lihat di sini. Luke menyipitkan matanya dan memperhatikan saat Sonia mengklik dan memperbesar satu bagian gambar. Di kedua sisi tangga di luar mansion ada dua tanaman merah tua yang indah yang tingginya antara 1,5 dan 2 meter. Apakah ini maple fajar merah? Lukas bertanya. Sonia mengangguk. Ini maple dari Jepang. Ini adalah spesies yang unik dan berharga, dan sangat langka di sini. Juga, mansion ini hanya beberapa kilometer dari Villa Dylan Ellsworth. Luke merenung sejenak dan bertanya, jadi, gadis berpiyama itu tidak jauh dari rumah Wolf Ellsworth ketika dia tertabrak. Tempat kecelakaan bahkan lebih dekat ke mansion, jaraknya hanya beberapa ratus meter. Sonia melihat sekeliling dan berkata dengan suara rendah, juga, Scorsese mencari kasus yang belum terpecahkan di arsip dari 2 tahun terakhir, dan menemukan daun maple yang sama pada 3 korban lainnya. Salah satu korban ditemukan di lokasi konstruksi untuk perusahaan baru Wolf. Lukas mengangkat alis. Apakah dia sebodoh itu? Sonia berkata, mungkin dia sendiri tidak ingat kemana dia membuang mayatnya. Lagi pula, bahkan tidak mengemudikan mobilmu setelah menabrak dan membunuh seseorang juga tidak pintar, kan? Lukas mengangguk sambil tersenyum. Benar, mereka punya uang, bagaimanapun juga. Berpikir sejenak, dia berkata, jangan lanjutkan menyelidiki kasus ini, mengerti? Sonia ragu-ragu dan bertanya, kamu? Lukas mengangkat bahu. Orang lain mungkin tertarik dengan hobi Wolf Ellsworth, tapi kami tidak. Sonia menatapnya dan mengangguk tanpa suara. Luke membawa file itu ke Elsa. Sesaat kemudian, Elsa pergi ke Dustin dengan file yang sama. Luke kembali ke mejanya dan memberi Sonia isyarat oke. Sonia mengangguk dan melanjutkan pekerjaannya. Dia tidak benar-benar menginginkan pujian itu, jika dia memprovokasi keluarga Ellsworth, itu tidak akan bagus untuknya. Dengan melakukan ini, Luke telah sepenuhnya membebaskannya dari kasus ini, dan dia tidak perlu khawatir tentang keluarga Ellsworth yang akan membalas dendam. Juga, Sonia secara misterius membantu mencegat barang curian senilai puluhan juta dolar sebelumnya, dan Dustin secara khusus mengatakan bahwa dia terlibat di dalamnya. Bagaimana mungkin Sonia tidak puas? Bab 381 Kecerdasan dan Privasi Sonia. Departemen kepolisian dengan lancar mengantongi sejumlah besar uang tunai yang tidak diklaim, itu jelas lebih penting daripada memecahkan beberapa kasus pembunuhan. Tidak heran Elizabeth suka bekerja dengan Luke. Sonia bergumam pada dirinya sendiri. Selina bertanya dengan suara rendah, apakah kamu benar-benar tidak akan melakukan apa-apa? Luke berkata, apa yang kamu pikirkan? Kami punya terlalu banyak kasus untuk dikerjakan. Ayo pergi. Kami akan memeriksa tempat berjemur Anda hari ini. Selina mengangguk, dan mereka pergi ke departemen forensik.
Scorsese, seorang pria kulit hitam dengan afro, sudah bekerja. Dia bertanya, apakah Anda melihat laporan tentang gadis berpiyama? Lukas mengangguk. Ya, itu sudah diserahkan ke Dustin. Simpan saja untuk dirimu sendiri dan jangan menyebutkannya kepada siapapun. Scorsese mengangguk. Lalu kenapa kau di sini? Luke berkata, untuk mayat di pantai. Itu dikirim sehari sebelum kemarin. Kami di sini untuk temuan awal. Scorsese memberi, sebelum dia berjalan untuk membuka pintu kamar dingin. Ruang dingin pada dasarnya adalah peti mati es. Nampan itu ditarik keluar untuk memperlihatkan tubuh perempuan. Scorsese membacakan, Wendy Bagir, perempuan, 34 tahun, menganggur. Kami sudah menghubungi suaminya, Winston Bagir, dia tidak pernah mengajukan laporan hilang untuk istrinya. Selin penasaran. Dia tidak tahu bahwa istrinya hilang selama 2 hari. Tunggu, bagaimana kau tahu itu, Scorsese? Anda seorang dokter, bukan detektif, kan? Scorsese mengangkat bahu. Sonia membeli suaminya di sini kemarin untuk memverifikasi identitas wanita itu, dan saya ada di sini. Ingatanku cukup bagus, kau tahu. Lukas tertawa. Itu keren. Kita tidak perlu berbicara dengan Sonia, kalau begitu, dia sepertinya cukup sibuk. Scorsese kehilangan kata-kata. Sebenarnya, aku juga sangat sibuk. Anda memiliki lebih dari 30 detektif di divisi kejahatan besar, tetapi saya hanya memiliki 3 dokter forensik yang bertugas di sini. Luke mengangkat tangannya untuk menghentikannya. Berhenti. Bawa keluhan Anda ke masalah besar di kantor pribadi mereka. Tidak peduli apa yang Anda katakan kepada saya tidak bisa memberi Anda 1 sen pun. Petik 2. Tak bisa berkata-kata untuk sesaat, Scorsese menggelengkan kepalanya tanpa daya. Baiklah, mari kita fokus pada Bu Wendy Bagir ini. Sebenarnya, kami menemukan salah satu kakinya terlebih dahulu. Ia lalu mengangkat kain yang menutupi tubuh itu. Luke dan Selina memandangi tubuh itu, hanya untuk mengerutkan kening secara bersamaan. Scorsese berkata, kabar baiknya adalah kakinya dipotong setelah dia meninggal. 2 orang sedang memancing di malam hari ketika sesuatu tersangkut di baling-baling perahu mereka. Mereka mengulurkan tangan, dan mendapatkan jackpot. Dia menunjuk kaki kiri Wendy. Luke bertanya, apa penyebab kematiannya? Trauma parah di dahinya, yang mungkin membuatnya pingsan seketika. Dia kemudian meninggal karena pendarahan intrakranial. Scorsese menunjuk ke kepala tubuh. Juga, dia melakukan hubungan intim sebelum kematiannya, dan lengan kanannya terkilir. Jadi, Selina bertanya, seseorang mungkin telah menjatuhkannya dan memnya sebelum melemparkannya ke laut. Scorsese mengangkat bahu. Anda adalah para profesional. Jangan tanya saya. Luke bertanya, ini pertanyaan profesional untuk Anda, apakah ada air mani yang tersisa di dalam dirinya? Bagaimana hasil tes DNA-nya? Scorsese berkata, ada, tapi tidak ada di database DNA kami. Sonia membantu kami mendapatkan sampel DNA dari suami Wendy, dan saya khawatir itu tidak cocok. Luke berkomentar, sungguh kisah yang menyedihkan. Scorsese berkata, yang lebih menyedihkan adalah isi perut wanita ini menunjukkan bahwa dia meninggal 3 jam setelah makan malam, dan makanannya cukup enak. Apakah Anda ingin melihat-lihat? Petik 2. Luke dan Selina sama-sama menggelengkan kepala. Kamu bisa memberi tahu kami. Makanan di perut korban yang sudah mati tidak akan segar, itu pada dasarnya muntahan yang belum dikeluarkan, dan tampak dan berbau mengerikan. Scorsese berkata, pada dasarnya, itu adalah lobster, bulu babi segar, keju, dan kerang panggang. Jadi, dia mungkin pernah makan malam dengan seorang pria yang bukan suaminya di sebuah restoran makanan laut, sebelum dia dibuang ke laut. Tanya Lukas. Scorsese mengangkat bahu. Itu tugasmu untuk mencari tahu. Apakah Anda memiliki pertanyaan lagi? Setelah keheningan singkat, Luke tiba-tiba bertanya, Sonia punya pacar, kan? Scorsese tanpa sadar menggelengkan kepalanya. Tidak mungkin, dia tidak punya pacar. Sangat tercerahkan, Luke menepuk bahunya. Oke, terima kasih atas jawabanmu. Scorsese kehilangan kata-kata. Menahan tawanya, Selina pergi bersama Luke. Baru setelah mereka agak jauh dari kamar mayat, Selina tertawa terbahak-bahak. Luke meliriknya. Sebagai catatan, dia mengaku sendiri, itu tidak seperti aku mengorek privasi Sonia. Selin mengangguk sambil tersenyum. Tidak heran laporan yang diinginkan Sonia selalu keluar lebih cepat. Hahaha. Luke berkata, itu karena pesona pribadinya, itu tidak seperti dia menuntut mereka. Itu tidak ada hubungannya dengan kita. Paling-paling, kita bisa meminta Sonia untuk membantu kita jika kita membutuhkan laporan segera. Selina mengangguk tegas.
Departemen forensik sebenarnya lebih sibuk daripada divisi kejahatan besar karena mereka memiliki lebih sedikit tenaga kerja. Ada kekurangan para ilmuwan forensik terampil seperti Scorsese di Los Angeles. Secara alami, Luke dan Selina harus menggunakan sepenuhnya senjata mematikan, yaitu Sonia. Namun, membandingkan tubuh atletis Sonia dengan tubuh kecil Scorsese karena menghabiskan seluruh waktunya di lab, mereka berdua menggelengkan kepala, kedua berkumpul akan menjadi suatu prestasi. Setelah bergosip tentang rekan-rekan mereka, mereka pergi ke pantai di mana tubuh perempuan itu ditemukan. Tempat itu sedikit ke barat laut pantai Santa Monica, dan memiliki lebih sedikit turis. Saat itu baru tahun 2004. Bahkan pantai Malibu, tempat Tony akan mendirikan mansionnya, masih berupa lanskap yang sepi. Hampir tidak ada orang di sekitar. Mereka berjalan ke sebuah teluk kecil. Melihat barisan kuning yang mencolok di salah satu sudut, Luke bertanya, apa pendapatmu tentang berjemur di tempat ini? Tempat ini memiliki pemandangan langit biru dan laut biru yang cukup bagus, meskipun pantai di sini kebanyakan kerikil dan batu. Selina melihat sekeliling dan mengangguk. Tidak buruk. Lebih sedikit orang, lebih sedikit masalah. Kita bisa mengatur kursi geladak di mana batu-batunya lebih rata. Lukas tertawa. Kalau begitu ayo pergi dan selidiki. Tentu saja, mereka harus menangani bisnis terlebih dahulu. Mereka ada di sini untuk mencari tahu bagaimana tubuh wanita itu berakhir di hamparan laut khusus ini. Bab 382 Kunjungan, dan menemukan TKP pertama. Mereka akan dapat menentukan melalui penyelidikan lapangan apakah tubuh Wendy telah hanyut di sini di arus air, atau hanya dibuang di sini. Arah penyelidikan lanjutan akan tergantung pada apakah mayat itu dibuang di pantai sebelum ditelan air pasang, atau dibuang langsung ke laut dari perahu. Luke dan Selina pergi ke barisan kuning, tempat mayat itu diambil. Mengambil foto file TKP, Luke melihat ke laut dan berkata, arus air berasal dari sana. Dia menunjuk ke satu arah. Mereka berjalan beberapa ratus meter di sepanjang pantai dan mendaki lereng, hanya untuk terdiam oleh apa yang mereka lihat. Ratusan meter jauhnya di sisi lain lereng ada deretan villa di sepanjang garis pantai. Selina memeriksa peta dan berkata, ini adalah distrik villa. Puluhan keluarga tinggal di sini. Lukas menutupi dahinya. Apakah ini berarti kita harus menyelidiki mereka satu persatu? Melihat peta, Selina tiba-tiba berkata, mengapa kita tidak makan siang di restoran seafood dulu? Lukas bingung. Hah? Saat itu baru pukul 10 pagi, dan sedikit lebih awal untuk makan siang. Selina memperbesar peta di tablet dan menunjukkannya kepada Luke. Lihat ini. Luke melihat peta, dan melihat beberapa restoran di sepanjang pantai kembali ke arah mereka datang. Lukas mengangkat alis. Apakah kamu yakin mereka berspesialisasi dalam makanan laut? Selina berkata, mungkin mereka punya lobster besar. Lukas tersenyum. Ayo pergi. Jika mereka melakukannya, kita tahu apa yang kita makan untuk makan siang. Mereka berkendara kembali 1 kilometer, dan kemudian melambat untuk memeriksa restoran di sebelah jalan. Mereka segera memilih grill dari beberapa restoran kelas atas. Selina bertanya sambil tersenyum, bagaimana menurutmu? Lukas mengangguk. Ini dia. Sebuah papan nama di luar grill secara khusus mengatakan, spesial hari ini, lobster Boston. Tapi sebenarnya, ini adalah lobster main dan bukan lobster Boston. Lobster Boston paling baik dikukus atau dimasak dengan keju, kata Luke. Selina segera mulai ngiler. Ah, jangan bicarakan itu dulu, kita di sini untuk sebuah kasus. Luke tidak menyiksa si rakus lagi. Mereka masuk dan menemukan seorang pelayan. Setelah menunjukkan lencana mereka, mereka memberinya foto korban dan bertanya, apakah Anda pernah melihat wanita ini sebelumnya? Pelayan melihat foto itu dan tersenyum. Tentu saja, Nona Wendy datang ke sini setiap 1 atau 2 minggu sekali. Luke bertanya, sendirian. Pelayan itu ragu-ragu sejenak, tetapi dia masih menjawab, tidak, dia datang dengan Tuan Swick. Dia pria yang sopan. Luke dan Selina saling memandang dan bertanya, mereka datang bersama setiap saat. Pelayan itu berkata, kurang lebih, tapi Tuan Swick terkadang datang sendiri. Luke berpikir sejenak dan bertanya, apakah Anda ingat jika mereka makan malam di sini sehari sebelum kemarin? Pelayan itu mengangguk. Ya, mereka ada di mejaku. Luke bertanya, apakah ada sesuatu yang tidak biasa tentang mereka? Misalnya, apakah mereka berkelahi? Pelayan itu menggelengkan kepalanya. Tidak, mereka selalu memiliki hubungan dekat, dari apa yang saya lihat. Luke menyenandungkan jawaban dan bertanya, apakah mereka pergi bersama setelah makan malam? Pelayan itu menggelengkan kepalanya. Tidak, Miss Wendy pergi dengan kapal kami,
tetapi Merswick mengemudikan mobilnya. Namun, Miss Wendy tidak pernah mengembalikan perahu kami setelah dia pergi. Luke dan Selina saling berpandangan. Perahu apa? Pelayan itu menunjuk ke sebuah dermaga kecil di tepi laut. Kami menyediakan kapal bagi pelanggan kami untuk pergi keluar dan bersenang-senang di laut sebentar. Luke dan Selina memandangi perahu-perahu itu, dan melihat bahwa perahu itu berwarna putih dengan tepi hijau. Setiap perahu hanya bisa menampung 2 hingga 3 orang. Luke berpikir sejenak, lalu bertanya lagi, apa yang Anda ketahui tentang Tuan Swick? Sesaat kemudian, Luke mendapatkan alamat Tuan Swick ini. Dia tersenyum pada pelayan dan berkata, tolong pesankan meja untuk kami. Kami akan makan siang di sini nanti, dan kami ingin Anda menjadi server kami. Pelayan itu tersenyum cerah, dia tahu dia akan mendapatkan tip yang lumayan nanti. Pria yang telah bertemu Wendy untuk makan disebut Phyllis Swick. Dia tinggal tepat di distrik villa yang baru saja dilihat Luke dan Selina. Luke memandang Selina dan bertanya, memikirkan sesuatu. Di kursi penumpang, Selina menggambar beberapa garis di tablet. Apakah seperti ini? Pada peta di tablet, restoran itu terhubung ke rumah Swick, dan nama Wendy tertulis di gambar sederhana sebuah perahu di laut, dengan tanda tanya di belakangnya. Luke melihat peta dan mengangguk. Itu cukup banyak. Sekarang kita harus mencari tahu di mana Wendy meninggal. 1 jam kemudian, mereka berjalan keluar dari distrik villa. Setelah keheningan singkat, Selina bertanya, apakah menurutmu dia mengatakan yang sebenarnya? Luke berkata, saya tidak tahu, tetapi kami telah melihat banyak penjahat yang merupakan aktor yang baik. Hanya karena dia berduka seperti itu bukan berarti dia tidak bersalah. Selina mendecakkan lidahnya. Intuisi saya memberitahu saya bahwa dia tidak membunuh Wendy. Luke tidak berdebat dengannya. Bagaimanapun, itu hanya intuisinya, bukan kesimpulan sebelumnya. Phyllis Swick cukup tampan dan pandai berbicara, memang, mudah baginya untuk memenangkan hati seorang wanita. Tapi suami Wendy, sedikit menyedihkan. Dari percakapan tadi, Tuan Swick ini memberitahu mereka bahwa dia dan Wendy adalah pasangan dan terasing dari pasangan mereka akan menceraikan pasangan mereka agar mereka bisa bersama. Dia memang bersama Wendy malam itu. Wendy telah mengarungi perahu ke tempatnya, dan kemudian pergi dengan cara yang sama setelah kencan mereka. Selina merasa itu aneh. Kenapa kalian tidak pulang bersama? Swick berkata dengan sedih, dia tidak ingin ada orang yang melihatnya datang ke rumahku. Dia mengarungi perahu ke tempat saya setiap saat. Dia belum bercerai, kau tahu. Luke dan Selina saling berpandangan. Mengingat suami Wendy tidak membuat laporan polisi sampai istrinya hilang selama 3 hari, mereka tahu bahwa pasangan ini tidak memiliki hubungan terbaik. Luke berkata, mari kita pergi dan melihat apakah kita dapat menemukan perahu itu mungkin TKP pertama. Alih-alih mengemudikan mobil, mereka hanya menelusuri garis pantai dengan berjalan kaki. 40 menit kemudian, Luke dan Selina berdiri di pantai saat mereka melihat perahu yang tersembunyi di semak belukar. Oke, setidaknya ada sesuatu yang bisa kita selidiki. Itu adalah perahu putih dengan tepi hijau. Ada juga darah kering di salah satu ujung perahu. Bau darah itulah yang membawa Luke ke perahu. Angin di sini cukup kencang, tetapi kapal itu terus-menerus mengeluarkan aroma seperti sinyal, dan Luke dapat mendeteksinya dari jarak 50 meter. Itu adalah aroma Wendy. Bab 383 berjemur dan penjemputan lusuh. Selina mengeluarkan ponselnya dan menelepon Departemen Forensik. Luke melangkah maju tetapi tidak naik ke perahu. Dia hanya memeriksa sekitarnya. Tidak ada darah yang jelas di kapal, tapi lihat di sini. Dia menyentakkan rahangnya ke satu arah. Selina melihat lambung kapal, hanya untuk melihat penyok besar di satu sisi. Sesuatu menabrak kapal dengan keras. Tanya Selin. Lukas mengangguk. Tidak ada darah atau jejak perjuangan di atas kapal. Mari kita tunggu saja, akan menjadi keajaiban jika staf forensik bisa sampai di sini dalam waktu 1 jam. Selina memandang ke langit, lalu ke arlojinya. Oh tidak, makan siang seafood kami. Luke juga ingat itu. Dia berkata tanpa daya, kami hanya dapat membatalkan reservasi kami sekarang. Selina mengangguk dan menelepon restoran. Luke berlari sepanjang jalan kembali ke Villa Swick dan mengendarai mobil ke perahu. Setelah mengemudikan mobil, Luke berkata sambil tersenyum, meskipun tidak ada makan siang seafood, kita masih bisa berjemur. Juga, apakah kamu menginginkan ini? Saat dia berbicara, dia mengeluarkan Dr. Pepper dari lemari es di mobil dan melemparkannya ke Selina. Selina menangkapnya dan menyesapnya sebelum bersendawa dengan puas. Sayang, kamu benar-benar pintar. Luke terkekeh dan tidak mengatakan apa-apa. Bersama-sama, mereka mengeluarkan kursi lipat, payung pantai,
dan handuk dari bagasi mobil, dan meletakkannya di area datar di dekatnya. Selina berubah menjadi bikini di dalam mobil dan berlari kembali dengan kotak makanan. Dia berbaring dan menghela nafas dengan nyaman. Sangat menyenangkan untuk bersantai sejenak ketika kita sedang sibuk. Luke membuka kotak makanan dan mengeluarkan sepotong daging sapi yang dibumbui. Membunuh 2 burung dengan 1 batu, tidak ada lagi yang bisa dilakukan sementara kita menunggu. Karena merekalah yang menemukan perahu itu, mereka tidak bisa pergi begitu saja sebelum para ilmuwan forensik mengambil alih. Jika itu di kota, mereka dapat menemukan tempat untuk beristirahat sebelum para ilmuwan forensik tiba. Di daerah terpencil ini, mereka harus menemukan cara mereka sendiri untuk menghabiskan waktu. Untungnya, Luke dan Selina selalu siap ketika mereka pergi. Selalu ada makanan dan air di mobil mereka. Meskipun akan terlalu berlebihan untuk menyebut ini sebagai tamasya pedesaan, itu masih membuat penantian panjang tidak terlalu membosankan. Dengan mata terpejam, Selina mendengarkan materi pembelajarannya melalui earphone sambil menikmati sinar matahari. Luke telah mengumpulkan banyak pengetahuan profesional untuknya di berbagai bidang, mulai dari bertarung hingga bertahan hidup di hutan belantara. Dengan tidak ada lagi yang bisa dilakukan sekarang, dia mendengarkan sebagian, metode ini jauh lebih nyaman daripada membaca. Luke tidak terlalu suka berjemur. Dia hanya minum teh dan membaca arsipnya setelah mengoleskan tabir surya di punggung Selina. File-file yang dia baca sedikit lebih teduh, dan pada dasarnya berisi intelijen yang relevan tentang pasukan bawah tanah di Los Angeles. Dia telah menahan diri dalam frekuensi operasi pembersihannya, dan melakukan pembersihan hanya setiap 5-7 hari atau lebih untuk mencegah ketekunan mempengaruhi keadaan pikirannya. Bahkan saat itu, Luke telah membersihkan hampir 10 sarang geng dalam waktu lebih dari sebulan. Untuk gangster Los Angeles, ini adalah jumlah yang sepele, tetapi geng kelas menengah yang dimusnahkan Luke ini memerintahkan ratusan antek. Setelah dia menyingkirkan para pemimpin tingkat menengah ini, ratusan antek tingkat bawah kehilangan bos mereka. Dengan perginya bos mereka, antek-antek ini punya rencana lain. Beberapa ingin menjadi bos, beberapa berencana untuk bergabung dengan pasukan lain, dan beberapa mencoba memancing di perairan berlumpur untuk diri mereka sendiri. Dengan demikian, geng-geng Los Angeles telah berada dalam kekacauan baru-baru ini. Luke sedang mempertimbangkan untuk menyingkirkan para penjahat tingkat bawah yang sangat aktif. Orang-orang ini bahkan lebih tidak terkendali daripada bos mereka yang sudah mati, mereka belum dikalahkan oleh kenyataan yang kejam, dan berpikir bahwa mereka sendiri bisa membuat gelombang besar. Luke bertanya-tanya apakah membunuh lebih banyak orang yang antusias ini akan membuat sisanya kembali turun ke bumi. Ketika orang-orang yang tidak berotak semuanya mati, yang pintar secara alami akan masuk. Dia tidak berpikir dia menciptakan lebih banyak kejahatan di Los Angeles dengan ini, itu adalah kejahatan terorganisir yang lebih berbahaya. Banyak kasus geng berkaitan dengan operasi berskala besar yang sedang berlangsung seperti perdagangan manusia atau penyelundupan narkoba. Seorang penjahat kecil paling-paling hanya bisa merampok seseorang di jalan, mereka tidak seberbahaya geng terorganisir. Sementara Luke memikirkan ini, dia meletakkan V merah di sebelah nama-nama tertentu di buku catatannya. Jika semuanya berjalan lancar, centang akan menjadi merah, X segera. Tiba-tiba terdengar suara mesin di kejauhan. Luke berbalik untuk melihat mobil pickup lusuh melewati mereka ke lokasi yang bahkan lebih terpencil. Dia kehilangan kata-kata. Apakah ada orang lain seperti mereka, yang sedang jalan-jalan di alam liar? Setelah beberapa saat, orang-orang dari Departemen Forensik akhirnya tiba. Melihat Selina, yang terus berjemur setelah dia melambai pada mereka, kedua ilmuwan forensik tidak bisa lebih iri. Wow, kamu sangat pintar untuk benar-benar mempersiapkan semua ini sebelumnya. Orang-orang forensik tidak cukup bijaksana untuk memberitahu mereka apa yang harus dilakukan saat bekerja, pekerjaan mereka biasanya sangat kering dan membosankan karena mereka menghadapi mayat dan darah setiap hari, dan hanya seorang idiot yang akan memarahi seorang gadis cantik. Luke terkekeh dan menunjuk ke perahu. Jika Anda ingin sedikit bersantai setelah selesai bekerja, saya dapat meminjamkan Anda 2 matras yoga dan tabir surya. Tentu saja, Anda harus menyiapkan pakaian dan handuk Anda sendiri. Petik 2. Kedua ilmuwan forensik itu adalah orang kulit putih yang berusia tidak lebih dari 30 tahun dan memiliki sifat yang lincah. Mereka saling memandang dan tersenyum pahit. Kamu pikir kita punya waktu untuk menangkap sinar? Kami punya banyak analisis dan laporan yang harus dilakukan. Lukas mengangkat bahu. Aku tidak bisa membantu dengan itu. Saya bukan supervisor Anda, aku tidak bisa memberimu cuti. Setelah bercanda sejenak, mereka mulai melakukan pekerjaan mereka. Tidak banyak yang perlu dilakukan oleh para ilmuwan forensik.
Terlepas dari penyok di perahu dan darah kering, tidak ada banyak hal lain di kapal yang mencurigakan. Ketika orang-orang dari divisi forensik selesai dan hendak pergi, mobil pikap lusuh yang tadi dikendarai kembali. Luke melirik dengan santai ke arah pikap dan melihat bahwa itu sedang menarik perahu. Dia tertegun sejenak. Perahu putih dengan tepi hijau sama dengan yang mereka selidiki, dan ada nama restorannya, Greer, di atasnya. Mengamati perahu dari kejauhan, Luke memperhatikan bahwa ada sesuatu yang hilang dari haluan. Bab 384. Bahkan jika kamu tidak bekerja lembur hari ini, kamu harus bekerja besok. Mau tak mau dia melihat ke sisi perahu tidak jauh, yang memiliki penyok besar di dalamnya. Tempat berjemur yang dipilih Luke terhalang oleh semak-semak, dan sulit dilihat dari kejauhan. Adapun kapal yang sedang dikerjakan oleh para ilmuwan forensik, itu berada di teluk kecil yang jauh lebih rendah dari medan di sekitarnya. Dengan demikian, mobil pikap lusuh itu sama sekali tidak memperhatikan mereka saat melewatinya. Menyipitkan matanya, Luke tiba-tiba berkata, "Selina, waktunya bekerja." Mengatakan itu, dia melompat dari bebatuan di sebelah lereng dan berlari ke depan pikap. Mengambil lencananya, dia berteriak, "LAPD, hentikan mobilmu." Ada sedikit jeda, seolah-olah pikap itu akan melambat, tetapi sesaat kemudian, mesinnya berputar, dan melaju kencang. Hidung Luke berkedut, dan dia mengerutkan kening. Dia kemudian mengeluarkan Glock dari sarungnya. Bang! Bang! Kedua tembakan itu mengenai roda kiri depan pikap, dan mobil itu membelok ke jalan. Pikap menabrak pohon dengan bam, dan berhenti. Di sisi lain, Selina telah mengenakan pakaiannya, dan berlari. Alih-alih mendekati mobil, Luke hanya mengangkat senjatanya dan berteriak, "Buka pintunya perlahan dan keluar dari mobil." Seorang pria kulit hitam di dalam pikap memandangnya dengan panik tetapi tidak melakukan apa-apa. Setelah Selina datang dan mengarahkan pistolnya ke pria kulit hitam dari sisi lain mobil, Luke akhirnya menyeretnya keluar dari mobil dan memborgolnya. Kedua ilmuwan forensik melihat apa yang terjadi dan berteriak, "Apa yang terjadi?" Luke melambaikan tangannya ke arah mereka dan kemudian menunjuk ke perahu di belakang pikap. "Lihat haluan kapal. Anda mungkin ingin memeriksanya." Kedua ilmuwan forensik datang dan melihat. Perahu ini, apakah itu menabrak kapal pertama? Salah satu dari mereka mengendus-endus udara. Baunya, apakah ada mayat di kapal? Mereka saling memandang, dan salah satu dari mereka naik ke bagian belakang pikap untuk melihat perahu, hanya untuk melihat sesuatu yang terbungkus kanvas. Dia dengan mudah melepaskan talinya, yang baru saja dililitkan secara sembarangan 2 kali di sekitar benda itu. Begitu dia mengangkat kanvas, dia langsung memakai topengnya dan berteriak, "Saya menemukan tubuh telanjang. Ini adalah perempuan kulit putih, sekitar 30 tahun. Tubuhnya sudah membusuk." Dia menggelengkan kepalanya tanpa daya. "Sepertinya kita akan bekerja lembur." Luke menghibur mereka. "Jika Anda tidak bekerja lembur hari ini, Anda harus bekerja lembur besok. Jika Anda berpikir seperti itu, apakah Anda merasa lebih baik?" Ilmuwan forensik memutar matanya. "Terima kasih, betapa perhatiannya kamu." Luke dan Selina kemudian menginterogasi pria kulit hitam itu. Pria itu panik dan enggan berbicara. Setelah mengajukan beberapa pertanyaan, Luke menatap Selina dengan penuh arti, dan dia memanggil Elsa. Daripada membuang-buang waktu di sini, mereka lebih baik menyerahkan orang ini ke Elsa, mengingat kemampuannya, dia harus bisa membuatnya berbicara. Apakah dia akan meminta pengacara? Itu tidak mungkin. Orang itu jelas sangat miskin. Jika dia meminta pengacara, dia hanya akan mendapatkan pengacara publik, dan hampir pasti akan menghabiskan sisa hidupnya di penjara. Sebagian besar waktu, pengacara publik yang menangani kasus seperti ini tidak banyak, dan tidak akan mencoba yang terbaik untuk membantu terdakwa. Mereka tidak bisa mendapatkan apa-apa dari kasus seperti ini, dan hanya ingin menutupnya secepat mungkin, tidak masalah bagi mereka berapa banyak waktu yang dihabiskan klien mereka di penjara. Pada saat itu, Luke senang dia siap, dan mereka bisa makan siang di tempat. Namun, dia dan Selina bergerak agak jauh, karena pikapnya benar-benar bau. Memborgol tersangka pembunuhan dan menyembunyikannya di kursi belakang mobil mereka, mereka kembali ke area datar untuk makan siang resmi. Cheesecake dengan daging sapi yang dibumbui adalah kombinasi yang langka, tetapi Luke bisa hidup dengannya, dan Selina juga puas. Meskipun daging sapi yang dibumbui berbeda dari steak, seorang pelahap tidak akan pernah melewatkan makanan lezat. Setengah jam kemudian, Elizabeth dan Billy tiba dan mempelajari detail kasus dari Luke dan Selina. Mereka melihat tubuh telanjang di atas kapal, sebelum membawa tersangka kembali ke kantor polisi. Bahkan jika tidak ada bukti lain,
mereka dapat menangkapnya semata-mata karena menyembunyikan dan mengangkut mayat secara ilegal, dan akan memiliki banyak waktu untuk membuatnya berbicara. Setelah menikmati makan siang yang santai, Luke dan Selina mencari tempat di mana perahu itu diambil. Dengan hidung mancungnya, Luke segera menemukan lokasinya. Itu adalah dermaga sederhana. Berjalan di sekitar dermaga sebentar, Luke memanggil para ilmuwan forensik dan berkata, "Selamat, saya telah menemukan TKP di mana korban kami dibunuh. Hai, bisakah Anda menjadi kurang efisien? Sial, kami punya banyak hal yang harus dilakukan di sini," salah satu ilmuwan forensik mengeluh. Saat berbicara melalui telepon, Luke terus memeriksa tempat kejadian. Tubuhnya tidak kemana-mana, tetapi jika ada badai, itu mungkin menghancurkan pemandangan. Para ilmuwan forensik memberikan suara persetujuan yang tak berdaya dan mengatakan bahwa mereka akan mengirim seseorang ke sana. Setelah Luke menutup telepon, Selina berkata, "Sepertinya itu sangat buruk untuknya." Tidak jauh dari dermaga ada sebuah gubuk kecil. Luke tidak perlu masuk untuk mengetahui bahwa di sanalah tersangka tinggal. Ada sepasang sepatu dan sisa-sisa jaket dalam perjalanan dari dermaga ke gubuk. Di dekat gubuk itu lebih banyak pakaian robek, termasuk pakaian dalam. Tanpa ragu, wanita telanjang itu telah ditangkap dan oleh pria itu, dan akhirnya mati di sini. Jadi, tidak sulit memahami sikap tersangka. Dia membunuh wanita itu, dan tertangkap sedang membawa mayatnya, tidak ada gunanya baginya untuk mengatakan apapun untuk membela diri. Dia mungkin juga tetap bungkam dan mencoba peruntungannya, ada sejumlah kasus di mana penjahat berhasil lolos tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Seorang ilmuwan forensik tiba. Melihat ruang lingkup penyelidikan yang ditunjukkan Luke, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, "Wow! Aku benar-benar harus berterima kasih padanya. Dia benar-benar anak yang energik." Luke menepuk bahunya dan berkata, "Jika kamu kesal, kumpulkan lebih banyak bukti, dan buat dia membayar energinya yang berlebihan ketika saatnya tiba." Para ilmuwan forensik sibuk selama lebih dari 2 jam, dan pada saat mereka selesai menyelidiki tempat kejadian, sudah lewat pukul 4. Duduk di kursi yang mereka bawa ke tempat kejadian baru, Luke dan Selina menyaksikan para ilmuwan forensik mengemasi peralatan mereka. Mayat di atas kapal telah dibawa pergi, dan 2 ilmuwan forensik hanya perlu membawa sampel kembali saat mereka pulang kerja untuk hari itu. Ponsel Luke berdering lagi. Melihat itu nomor Elsa, dia mengangkat dan bertanya, "Bos, ada apa?" Elsa berkata, "Kamu berada di dekat villa tepi laut Piliswick, kan?" Bab 385 kawan, kami memiliki lebih banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Luke menyenandungkan jawaban dan berkata, "Sekitar 1 kilometer jauhnya." Elsa berkata, "Saya baru saja menerima telepon dari Winston Bagir. Dia menembak Piliswick di villanya. Karena Anda di sana, pergi dan lihatlah." "Benar? Apakah orang-orang dari Departemen Forensik masih ada di sana? Bawa mereka bersamamu." Luke menatap kedua ilmuwan forensik, yang baru saja menutup bagasi SUV mereka dengan ekspresi lega, dan berkata, "Ya, mereka masih di sini. Kami sedang dalam perjalanan." Menutup telepon, dia berjalan ke arah 2 ilmuwan forensik dan memberi mereka senyuman yang cemerlang. "Maaf, teman-teman, tapi ada TKP baru yang perlu kita periksa sekarang." Kedua ilmuwan forensik itu berteriak, "WTH." Luke dan Selina lebih santai sekarang. Mereka kembali ke Villa Swick, yang mereka kunjungi pada sore hari, dan memborgol Winston Bagir. Petugas patroli kemudian datang untuk membawanya ke kantor polisi. Winston Bagir adalah suami Wendy Bagir. Dia kurus dan tampak polos dengan sikap tenang dan lembut. Ekspresinya sedih dan kosong. Meskipun dia baru saja menembak seorang pria dengan pistol, Luke dan Selina tidak kasar padanya. Bagaimanapun, Winston ini adalah suami sah Wendy, dan Tuan Swick, korbannya, adalah pria yang menginginkan istrinya. Tidak lama setelah interogasi, semuanya berakhir. Hancurnya pernikahannya membuat Winston kehilangan semua harapan. Dia menembak Swick karena dia mengira Swick membunuh Wendy. Luke dan Selina tidak tahu apa yang dipikirkan Winston. Siapa yang tahu jika Winston telah membunuh Phyllis Swick atas kematian Wendy atau kecurangannya. Apapun itu, kasus itu ditutup tanpa hambatan. Hakim mungkin mengurangi hukuman Winston karena melihat bagaimana dia ditipu, tetapi itu tidak ada hubungannya dengan Luke dan Selina. Elsa berjalan keluar dari ruang observasi. Melihat Winston dalam tahanan, dia bertanya kepada Luke, siapa sebenarnya yang membunuh istrinya, Wendy. Lukas menggelengkan kepalanya. Kita harus menunggu Departemen Forensik. Mungkin mereka akan mengejutkan kita. Elsa hanya terkekeh dan pergi, tidak ada yang tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan Departemen Forensik untuk memberikan hasil.
Ponsel Selina berdering. Dia mengambilnya dan berbicara sebentar, sebelum dia menutup telepon. Dia kemudian berkata, baiklah, Departemen Forensik menemukan SIM yang tidak sepenuhnya hancur. Mereka memulihkannya dan mampu mengidentifikasi tubuh telanjang. Berjalan kembali ke mejanya, Luke bertanya, siapa itu? Selina juga berjalan kembali ke mejanya dan membuka file di komputernya. Dia, istri orang ini. Luke melihat foto itu, kehilangan kata-kata. Hah? Foto ide pilih Swick jelas terlihat di layar komputer. Memeriksa informasi tentang istri Swick, dia menghela nafas. Oke, wanita ini bahkan beralih kembali ke nama gadisnya. Sepertinya dia juga tidak memiliki hubungan yang baik dengan suaminya. Dia Bella Brownie, 33 tahun, dan tinggi 5 kaki 8 inci, dengan rambut coklat panjang. Tubuh di atas kapal memiliki wajah yang sama dengan orang di foto, perbedaan besar adalah wajah di foto itu tidak ditinju. Luke meraih mantelnya dan berkata, ayo pergi. Aku akan membelikanmu makan malam. Selina bertanya, apa yang kita makan? Makanan laut yang kamu inginkan, jawab Luke sambil tersenyum. Pada saat itu, malam telah tiba, dan kebetulan sudah waktunya untuk makan malam. Mereka sampai di restoran, dan Selina tertawa dan mencium pipi Luke. Makan siang telah berubah menjadi makan malam. Tidak buruk. Luke berkata sambil tersenyum, sangat mudah untuk memesan meja melalui seorang teman. Hai, Nina. Dia melambai. Seorang pelayan yang akrab segera datang dan mengarahkan mereka ke sebuah meja. Apa yang ingin kamu makan? Luke meletakkan menu di tangan Selina dan berkata, lobster ada di belakang menu spesial hari ini. Kemudian, dia berkata sambil tersenyum, biarkan dia melihat-lihat dulu, dan mari kita bicara bisnis sebentar. Pernahkah Anda melihat wanita ini? Dia menunjukkan foto Bella Brownie padanya. Nina, pramusaji, adalah orang yang memberi mereka informasi pagi itu. Setelah mereka membatalkan makan siang, Luke mengambil kesempatan untuk memesan makan malam. Terhadap seseorang seperti Luke yang menepati janjinya, Nina juga jujur padanya. Dia melihat foto itu dan berkata, aku punya. Saya pernah melihatnya berdebat dengan Tuan Swick di tempat parkir. Rasanya seperti dia akan membunuhnya. Luke dan Selina berbagi pandangan, dan Luke bertanya lagi, apakah dia pelanggan tetap di sini juga? Nina menggelengkan kepalanya. Tidak, aku jarang melihatnya. Saya tidak akan mengingatnya jika bukan karena pertarungan dengan Tuan Swick itu. Luke berkata, Nona Bella ini tidak pernah mengembalikan perahu restoranmu setelah dia berlayar 2 hari yang lalu. Apakah kamu tidak tahu? Nina berkata, itu selalu terjadi. Untuk pelanggan yang tidak dikenal, kami hanya menyimpan deposit. Petik 2. Luke bertanya, apakah Anda memiliki daftar simpanan pelanggan? Nina berkata, ini dengan manajer. Apakah Anda membutuhkan saya untuk memanggilnya? Petik 2. Luke berkata, terima kasih, Nina. Dia menemukan nama Bella Brownie di daftar. Setelah menanyakan kapan dia pergi di atas kapal, Luke dan Selina bersantai dan menikmati makan malam yang lezat. Ketika tagihan dilunasi, Nina menerima tip tak terduga $100. Tip umumnya tidak lebih dari 20% dari total tagihan, tambahan itu tentu saja merupakan bayaran untuk intelijen yang diberikan Nina. Dia tersenyum dan mengantar Luke dan Selina ke pintu. Di dalam mobil, Luke berkata, jadi, tidak ada yang misterius tentang kasus ini sekarang. Selina mengangguk malas. Swick kaya. Dia memergoki istrinya Bella berselingkuh. Mereka sedang dalam proses perceraian, dan dia tidak akan mendapatkan apa-apa. Jika Wendy tidak ada, dia mungkin masih memiliki kesempatan untuk mendapatkan kembali Swick, atau lebih tepatnya, mendapatkan sebagian dari uangnya. Jadi, dia membuntuti Wendy, dan menabrak perahu Wendy ketika dia melihat kesempatan itu, lanjut Luke. Tapi kita tidak tahu apakah dia yang membunuh Wendy. Lagi pula, Bella sepertinya tidak bisa membuat sikus seseorang terkilir. Selina, bagaimanapun, tampak tidak tertarik. Jika dia melakukannya, lalu apa gunanya kasus ini? Lukas terdiam. Dari 2 pasangan dalam kasus ini, Swick sudah meninggal, sedangkan istrinya meninggal 2 hari sebelumnya, Bella mungkin telah membunuh Wendy, dan Winston Bargir akan menghabiskan waktu lama di penjara karena menembak Swick. Dalam permainan pernikahan yang tidak memiliki pemenang ini, mereka berempat menderita kerugian total dan tidak memiliki kesempatan untuk membalikkan keadaan. Bab 386 menyelidiki villa tepi laut. Luke dengan seenaknya meminta Sonia membantu mereka memeriksakan diri ke Dr. Scorsese, dan mereka dengan cepat mendapatkan laporan untuk tubuh Bella. Tidak ada kejutan sama sekali. Bella telah dicekik sampai mati, dan ada jejak tersangka di dalam dirinya. Setelah dikurung selama 2 hari,
tersangka menyerah dan mengaku. Itu terjadi beberapa malam yang lalu. Dia mendengar suara mesin dan kemudian tabrakan. Dia bangkit untuk memeriksa, dan melihat bahwa dua perahu bertabrakan di kejauhan. Setelah beberapa saat, orang di salah satu perahu mendorong orang lain, yang sedang berbaring, ke laut. Kemudian, perahu, yang busurnya patah, berlayar ke dermaga sederhana, dan Bella turun, mengutuk. Dia telah mengenakan pakaian minim, dan itu adalah malam di garis pantai dengan tidak ada seorang pun di sekitar, jadi tersangka telah melakukan kejahatan. Tentu saja, dia mungkin juga termotivasi oleh perhiasan dan jam tangan yang dikenakannya. Pada saat pria itu terbangun dari kegilaannya, dia menemukan bahwa dia telah mencekik Bella untuk menghentikannya dari berteriak. Pria itu bodoh, dan hanya membungkus Bella dengan kanvas, melemparkannya ke dalam perahu, dan menyembunyikan perahu di semak-semak dekat dermaga. Namun, setelah beberapa hari, dia menyadari bahwa ini tidak akan berhasil, karena baunya dapat dideteksi dari jauh. Karena itu, dia mencari mobil, dan berencana untuk menjatuhkan perahu dan mayatnya di suatu tempat yang jauh. Tidak pernah terpikir olehnya bahwa dia bisa menghancurkan perahu dan tubuhnya. Dia bodoh, tetapi kenyataannya adalah ada banyak penjahat yang bahkan lebih bodoh darinya. Selain itu, mereka yang memiliki otak tidak akan membunuh seseorang dengan uang yang begitu sedikit. Perhiasan yang dikenakan Bella hanya bisa dijual beberapa ribu dolar. Tersangka bahkan belum menghabiskannya, kecuali untuk membeli pickup. Tidak ada yang benar-benar terkejut dengan hasil ini. Terlalu banyak orang yang dibawa polisi melakukan hal-hal bodoh secara mendadak, dan tersangka ini hanyalah salah satunya. Setelah kasus Bella ditutup, pria ini diserahkan ke kejaksaan. Dalam pengakuannya, tersangka menyebutkan bahwa Bella telah meneriakkan hal-hal seperti, "Pergi ke neraka, Jalang," dan "Anda tidak akan pernah mencuri suami saya dari saya." Ditambah dengan laporan dari Departemen Forensik, Luke dan Selina sedikit banyak bisa menentukan penyebab kematian Wendy. Luka di kepala Wendy disebabkan karena menabrak tepi perahu, seperti yang terlihat dari cat hijau di sekitar lukanya, dan itu berakibat fatal. Ada penjelasan untuk lengan kanannya yang terkilir juga. Setelah perahu itu dibawa kembali dan diperiksa, para ilmuwan forensik menemukan bahwa perahunya kehabisan bensin. Luke bisa membayangkannya dengan mudah. Setelah perahu Wendy kehabisan bensin, dia mencoba menarik tali starter untuk mengaktifkan kembali mesin. Pada saat itulah Bella, bertekad membalas dendam, menabrak perahunya. Tabrakan hebat itu membuat Wendy kehilangan keseimbangan saat menarik tali. Dia terkilir lengan kanannya, dan dahinya membentur tepi perahu Bella. Sejak saat itu, Wendy tidak pernah sadar kembali. Tidak ada air di paru-parunya karena dia sudah mati saat terkena air. Setelah menemukan Wendy pingsan atau mati setelah tabrakan, Bella membuangnya begitu saja ke laut dan mengarungi perahunya kembali. Tetapi ketika dia merasa senang dengan dirinya sendiri, gelandangan hitam itu memperhatikannya, dan merampok dan memnya sebelum mencekiknya sampai mati. Itu adalah akhir yang cukup ironis bagi Bella. Kasus ini tidak lagi penting, karena semua orang yang terlibat sudah mati. Luke menyerahkan koper itu kepada Elizabeth, lalu mulai melihat kasus-kasus lain. Saat dia melakukannya, dia tidak pernah berhenti mengumpulkan dan memilah informasi. Dia memiliki kecerdasan lebih dan lebih pada Wolf Ellsworth, tetapi dia tidak terburu-buru untuk berurusan dengan pria itu lagi. Keluarga Ellsworth tidak hanya mengandalkan Henry Ellsworth sebagai wajah dan tulang punggung keluarga. Ada anggota keluarga lain yang bekerja di industri minyak, keuangan, elektronik, dan lainnya. Henry telah hilang bersama dengan pesawatnya, yang secara serius mempengaruhi pengaruh keluarga di Los Angeles, tetapi fondasi keluarga tidak terguncang. Keluarga itu sama kaya dan berkuasa seperti biasanya. Tidak heran Dustin dan Elsa menghentikan Luke untuk menangani kasus-kasus keluarga Ellsworth. Mereka benar-benar berusaha melindunginya. Namun, tidak melakukan apa-apa untuk saat ini tidak berarti tidak melakukan apa-apa selamanya. Luke perlahan-lahan mendapatkan pemahaman tentang bagaimana keluarga bekerja, dan ketika waktunya tepat, dia tidak keberatan memberi mereka dorongan. Keluarga Ellsworth pasti punya musuh yang kuat. Tetapi musuh-musuh ini hanyalah saingan profesional biasa, bukan musuh hidup dan mati. Paling buruk, mereka hanya akan mencoba untuk melemahkan satu sama lain untuk kursi pemerintah di Los Angeles. Tidak ikut campur adalah hal yang benar untuk dilakukan. Apakah seorang detektif kecil hidup atau mati tidak berarti apa-apa bagi keluarga sebesar itu? Sayang sekali Tuan Smith sudah pensiun, mengingat bagaimana dia melakukan sesuatu, dia mungkin bisa membunuh semua orang penting dari keluarga Ellsworth. Luke hanya bisa menghela nafas dan langsung meninggalkan fantasi tak berarti itu. Tuan Smith sudah menjadi seorang ayah, dan sedang bermain-main dengan seorang wanita dan seekor anjing.
Itu adalah jenis keluarga terbaik yang bisa diminta seorang pria. Luke tidak bisa mengandalkannya sepanjang waktu. Malam itu, Luke membakar minyak tengah malam seperti biasa setelah Selina berlatih dan pergi tidur. Pada tengah malam, dia mengemasi peralatannya dan meninggalkan rumah. Beberapa blok jauhnya, dia mengendarai Ford hitam yang relatif baru ke tujuannya. Wolf Ellsworth cukup aktif belakangan ini. Berita telah menyebar tentang kematian Wade Davis, raja real estate dari Texas, dan perusahaannya akan bangkrut. Namun, Wolf hidup tanpa beban seperti biasanya, seolah-olah dia tidak mengirim siapapun untuk membunuh petugas polisi atau mencegat seorang tahanan sama sekali. Dia mengadakan pesta di mansion tepi lautnya, yang memiliki dua mapel merah Jepang yang langka di pintu masuk. Luke ingin melihat apa yang sedang dilakukan Wolf. 1 kilometer dari villa, Luke keluar, tetapi alih-alih menekan ke depan, dia mengeluarkan peralatan dari bagasi, sebuah drone. Tentu saja, itu bukan salah satu produk militer yang mewah, tetapi murah, nyaman dan praktis. Melepaskan drone, Luke kembali ke mobilnya, dan mengakses feed dari drone melalui koneksi nirkabel di laptopnya. Melihat visi mansion yang sangat jelas dalam mode night vision, dia terkekeh. Untuk tujuan investigasi murni, dia tidak perlu mengambil risiko masuk sendiri sekarang, gadget ini bisa mengatasinya. Drone mengambil foto di sekitar mansion dari kejauhan tanpa mendekatinya. Bab 387 Tamu Tak Terduga, dan Rebecca lagi. Luke geli dengan gambar yang dikirimkan oleh drone. Dia bergumam, pesta telanjang. Oh, tunggu, tidak sepenuhnya telanjang. Para pria di villa mengenakan pakaian biasa, tetapi para wanita kebanyakan hanya mengenakan pakaian dalam. Baik pria maupun wanita mengenakan topeng yang menutupi wajah mereka, seolah-olah itu adalah topeng. Itu jelas tidak terlihat seperti pesta yang sah. Setelah mendapatkan drone untuk berlayar di sekitar villa, Luke berbaring santai dan menonton feed di laptopnya. Ada banyak penjaga keamanan di dalam dan di luar villa. Baik penjaga keamanan dan pria lain di sini jelas terbiasa dengan wanita setengah telanjang di antara mereka. Ini jelas bukan pertama kalinya pesta semacam ini diadakan. Tiba-tiba, Luke menatap kosong saat dia berdiri dari kursi malasnya untuk mengoperasikan laptopnya dengan cepat. Drone, yang berada ratusan meter di udara, berbelok ke satu sisi, di mana sebuah bayangan bergerak menuju villa. Bayangan itu bukan mobil, tapi seseorang. Luke bahkan dapat menyimpulkan dari posturnya bahwa itu adalah seorang wanita. Dia bukan hanya seorang wanita, tetapi seorang wanita yang luar biasa cepat. Hanya dalam setengah menit, dia telah berlari ratusan meter dari tepi laut untuk masuk ke villa. Alarm tiba-tiba berbunyi di villa, dan penjaga keamanan mengeluarkan senjata mereka. Lampu sorot di atas villa dinyalakan saat mereka berayun ke arah penyusup. Luke diam-diam tertawa. Villa ini tidak sesederhana itu. Saat villa berada dalam kekacauan, pesawat tak berawak itu mendorong ke depan dan menyesuaikan kembali fokusnya untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas, dan Luke terus mengawasi. Wanita yang masuk ke villa sudah siap. Tidak hanya dia memiliki senjata panjang dan pendek, dia bahkan melemparkan beberapa granat. Beberapa bagian villa meledak dan dibakar. Luke tercengang, karena apa yang dilemparkan wanita itu bukanlah granat biasa, tetapi bom pembakar khusus. Saat dia membuangnya, dia mengambil senapan. Luke bingung melihat pistol itu. HK-416. Sungguh wanita yang kaya. Pistol itu baru dirilis belum lama ini, dan harganya sangat mahal. Juga, setelah melihat sekilas, dia tahu bahwa pistol itu telah dimodifikasi secara signifikan. Dia adalah seorang profesional. Hanya seorang profesional yang akan memodifikasi senjata baru yang begitu berharga. Pertempuran berikut mengkonfirmasi spekulasi Luke. Dalam tudung dan seragam tempur hitamnya, wanita itu seperti dewa kematian karena dia dengan mudah membunuh beberapa pengawal di sekitarnya dengan HK-416. Dia kemudian bergegas lebih dalam ke villa. Menyipitkan matanya, Luke mengetuk pintu mobil dengan ringan saat dia menatap layar. Tindakan wanita ini memang sedikit aneh. Jika dia seorang pembunuh, dia bisa saja menyelinap masuk, dan dengan kemampuannya, itu akan menjadi hal yang mudah baginya. Jika dia punya rencana lain, dia seharusnya meminta lebih banyak orang untuk ikut dengannya. Tapi sekarang dia menyerang villa sendiri, dia tidak bisa menekan musuh di dalam sama sekali. Tiba-tiba, ada serangkaian ledakan. Drone menangkap bagian villa yang meledak. Sesaat kemudian, sebuah tim berlari keluar dari pintu samping dengan terburu-buru. Luke membuat suara kejutan yang lembut ketika dia melihat orang yang sangat dikenalnya, Wolf Ellsworth. Dia melarikan diri di bawah perlindungan beberapa penjaga keamanan. Beberapa detik kemudian,
wanita galak itu datang. HK-416-nya sudah hilang, diganti dengan 2 Uzi. Dia menembakkan rentetan ke arah tim dari belakang, dan 3 penjaga keamanan di belakang berteriak dan pingsan. Serigala dan penjaga keamanan lainnya, seperti kuda yang baru saja dicambuk, berlari lebih cepat. Namun, Luke mengerutkan kening. Setelah tembakan, wanita berbaju hitam tersentak dan terhuyung-huyung saat dia berlari, hampir jatuh. Tapi dia bereaksi sangat cepat, dan jatuh untuk berguling ke dinding. Mengesampingkan Uzi yang kosong, dia mengeluarkan 2 pistol dan menembak seperti orang gila di belakangnya. Saat berikutnya, dinding yang melindunginya tiba-tiba runtuh, saat sosok kokoh menerobosnya dan membuatnya terbang 10 meter sebelum dia menyentuh tanah dan berguling beberapa kali. Lukas mengangkat alis. Pria itu telah menembus dinding tebal dengan tubuhnya sendiri. Itu bukan sesuatu yang bisa dilakukan orang biasa. Tapi tentu saja, wanita ini juga tidak biasa. Dia jelas terluka parah. Dia berjuang untuk berdiri dan dengan cepat mengisi ulang senjatanya, sebelum dia menembak pria yang berlari ke arahnya. Pria itu mengangkat perisai anti peluru khusus, dan peluru berdenting darinya. Dia mempercepat dan menyerang wanita di balik perisainya. Wanita itu berjuang untuk berdiri dan merentangkan tangannya, sebelum dia tiba-tiba mengangkat lengan kanannya untuk menembakkan peluru di tikungan. Bang! Lukas tercengang. Mengapa gerakan ini tampak begitu akrab? Dalam sekejap, dia ingat alasannya. Rebecca. Wanita itu adalah Rebecca dari persaudaraan. Dia adalah penembak super yang hampir meledakkan kepala Luke di atap gedung apartemen William Johnson. Di halaman di luar villa, pria tegap yang maju ke depan di belakang perisai itu berteriak setelah Rebecca melepaskan tembakan. Darah menyembur keluar dari kepalanya, dan dia kehilangan kendali atas tubuhnya saat dia jatuh dan berguling-guling di tanah sebelum jatuh diam. Itu adalah pemotretan kurva. Tidak ada kesalahan, wanita itu adalah Rebecca. Luke melihat Rebecca berjuang untuk bangkit dan terus mengejar Wolf Ellsworth. Dia masih bertekad untuk mengejar Wolf meskipun dia terluka parah. Dendam apa yang ada di antara mereka? Di sisi lain, Wolf Ellsworth dikawal ke mobil Lincoln oleh penjaga keamanannya. Mobil itu berangkat dan melaju ke arah Luke. Dari halaman, Rebecca melihat Lincoln melaju kencang. Dia marah, dan menggertakkan giginya untuk melanjutkan pengejaran. Pria kuat yang tidak manusiawi itu telah mematahkan lengan kirinya dan beberapa tulang rusuknya. Bagaimanapun juga, Wolf memiliki kartu truf yang menyelamatkan jiwa. Namun, dia baru saja menembak kepala pengawal super itu dengan serangan fisik dan menembak kurva. Dia tidak berpikir bahwa Wolf memiliki kartu lagi di lengan bajunya. Namun, Wolf telah melarikan diri. Rebecca tidak mau menyerah. Menggunakan ledakan terakhir dari Physical Outburst, Rebecca mengambil jalan pintas melewati bukit menuju jalan yang harus diambil Wolf. Berlari keras selama ratusan meter, dia merasa pusing. Ledakan fisik memiliki batas waktu. Jika dia menggunakannya terlalu lama, tubuhnya akan runtuh. Dia tahu bahwa tubuhnya telah mencapai batasnya. Dia akan mati jika dia terus berlari. Tapi Wolf masih hidup. Bagaimana dia bisa mati sebelum dia melakukannya? Bab 388 Orang Samaria yang Baik Anonim. Rebecca benar-benar frustrasi. Jika operasi ini gagal, akan sangat sulit untuk mencoba dan membunuh Wolf lagi. Keluarga Ellsworth memiliki banyak cara untuk menyembunyikan dan melindunginya. Tepat pada saat itu, dia melihat Ford hitam yang melaju kencang. Rebecca langsung girang. Ada harapan. Dia bisa membajak mobil ini dan mengejar Wolf. Dia akan mengangkat senjatanya dan menghentikan kendaraan, ketika dia menemukan bahwa tubuhnya, seperti mesin berkarat, tidak bisa bergerak sama sekali. Apa peluangnya? Dia putus asa. Tiba-tiba, Ford hitam itu melambat dan berhenti di depannya, dan pintu penumpang terbuka. Nona cantik, apakah kamu butuh tumpangan? Khawatir, Rebecca mencoba mengangkat senjatanya. Kamu siapa? Apa yang membuatnya waspada adalah bahwa itu tidak terdengar seperti suara manusia. Lebih tepatnya, itu terdengar seperti rekaman. Seperti pembawa berita pria NBC. Seorang pria yang ingin Wolf Ellsworth menghilang. Suara siaran NBC standar keluar dari mobil lagi. Setelah keheningan singkat, Rebecca menggertakkan giginya dan duduk di kursi penumpang, tetapi tetap mengarahkan pistolnya ke pengemudi. Orang ini jelas jauh lebih aneh daripada suaranya. Dia mengenakan pakaian abu-abu, dan kepalanya disembunyikan oleh tudung. Dia juga memakai sarung tangan. Lebih parahnya lagi, dia mengenakan kacamata hitam besar berwarna kuning di balik tudungnya, tidak 1 inci pun kulitnya terbuka. Apakah kamu siap? Aku sudah menyiapkan kejutan kecil untukmu, Nona cantik. Rebecca membenarkan bahwa orang itu tidak berbicara, tetapi kata-kata itu dibacakan oleh perangkat di tangannya.
Tapi dia dalam kondisi yang buruk saat ini, berkat luka beratnya dan penggunaan physical outburst secara berturut-turut. Dia hampir tidak bisa memegang senjatanya. Kepalanya kacau balau, dan dia tidak bisa lagi menilai apakah itu ide yang baik untuk mengambil mobil aneh ini atau tidak. Apakah kebencian dan luka-lukanya memengaruhi penilaiannya? Ide itu muncul di kepalanya, tetapi dia membuangnya dengan cepat. Jika ini gagal, akan sangat sulit untuk menemukan kesempatan lain untuk membunuh Wolf Ellsworth. Rebecca rela mengambil risiko untuk kesempatan terakhir ini. Dalam keheningan, Ford memulai dengan mulus dan melaju beberapa ratus meter sebelum berhenti mendadak. Rebecca, yang merasa sedikit pusing, tersentak bangun. Kenapa kamu berhenti? Karena targetmu ada di sana. Itu masih suara siaran, dan pengemudi menunjuk ke kaca depan. Rebecca mengangkat kepalanya, hanya untuk melihat bahwa Lincoln tempat Wolf berada telah terbalik, dan pintunya terbuka lebar. Tapi itu tidak penting. Yang penting adalah semua penjaga keamanan tidak sadarkan diri di luar mobil, dan Wolf Ellsworth menatapnya dengan ketakutan. Atau lebih tepatnya, dia sedang melihat Ford hitam tempat dia berada. Rebecca melakukan yang terbaik untuk menenangkan diri, sebelum dia berjuang untuk membuka pintu dan berjalan ke arah Wolf. Apa yang kamu inginkan? Wolf masih mencoba untuk memasang depan. Mengambil napas dalam-dalam, Rebecca menatap playboy yang tangan dan kakinya dibelenggu. Apakah Anda ingat William Johnson? Serigala menggelengkan kepalanya dengan cepat. Tidak, aku tidak mengenalnya. Tidak perlu menyangkalnya. Saya tahu bahwa Anda mengenalnya. Perusahaan bernama 3M ini sebenarnya 3W, atau Wade Wolf William, yang mengacu pada nama ketiga mitra tersebut. Apakah saya benar? Sebagai pasanganmu, William melakukan banyak pekerjaan kotor untukmu, seperti menculik mahasiswi untuk hiburanmu, cibir Rebecca dan berkata. Tentu saja, Wolf tidak akan mengakuinya. Dia terus menggelengkan kepalanya. Tidak, itu pasti salah paham. Namun, Rebecca mengabaikannya dan melanjutkan. Apakah Anda ingat Alicia Sanchez? Dia adalah mahasiswa tahun kedua USC. Setelah dia menolak uang Anda menyuruh William membiusnya dan mengirimnya kepada Anda, tetapi anak buah William membunuhnya ketika dia melawan. Dia mati semua karenamu, dasar babi kotor. Melihat pistol yang perlahan diangkat, Wolf berteriak, tidak. Kamu salah orang. Bang! Sebuah lubang peluru muncul di tengah dahi Wolf, dan dia jatuh dengan mata terbuka lebar. Alicia, kamu bisa beristirahat dengan tenang sekarang, gumam Rebecca. Tekad yang membuatnya bertahan sejak dia mengetahui bahwa saudara perempuannya telah dibunuh menghilang dengan tembakan itu. Seketika, tubuhnya kehilangan semua kekuatan, dan penglihatannya menjadi gelap saat dia pingsan. Kehilangan kata-kata, Luke turun dari mobil dan melihat ke langit. Apakah dia harus membersihkan kekacauan orang lain lagi? 10 menit kemudian, dia mengemudikan mobilnya, meninggalkan apapun kecuali Lincoln kosong di belakang. Saat mengemudi, Luke bertanya-tanya apakah terlalu kebetulan bagi Wolf untuk menghilang tepat setelah saudaranya, penasihat Henry, menghilang dalam kecelakaan pesawat. Dia menatap wanita di kursi penumpang dan menggelengkan kepalanya, dia tidak bisa diserahkan kepada siapapun. Dia adalah orang yang telah membunuh Wolf. Seperti Tuan Smith, dia adalah pejuang yang luar biasa dan kambing hitam terbaik. Juga, bahkan jika dia tertangkap, tidak mungkin dia akan mengatakan bahwa ada orang lain yang membunuh Wolf. Wolf adalah musuh bebuyutannya yang telah membunuh saudara perempuannya. Di sisi lain, Rebecca telah menyelamatkan Selina dan Donald di gedung apartemen terakhir kali, dan tidak meledakkan kepala mereka. Dia bahkan tertembak oleh Luke selama pelariannya. Luke tidak merasa bersalah tentang itu, tetapi dia juga tidak punya alasan untuk membunuhnya. Pemberitahuan sistem sudah muncul sebelumnya. Sistem, Wolf, anggota utama Bubble Gum Gang, telah terbunuh. Total pengalaman, 1000. Jumlah kredit, 1000. Tingkat kontribusi, 50%. EXP plus 500. Kredit plus 500. Anda telah menerima penghargaan Rebecca. Anda sekarang dapat mempelajari semua kemampuannya. Dalam daftar kemampuan Rebecca yang telah diperoleh Luke sebelumnya, physical outburst dan curve shooting tidak lagi tersedia. Luke sedikit geli, keluarga Ellsworth benar-benar adalah bintang keberuntungannya. Karena Henry, Tuan Smith muncul, yang memungkinkan Luke memperoleh penetrasi dasarnya. Wolf, di sisi lain, menarik Rebecca, dan Luke mampu mempelajari physical outburst dan curve shooting. Lebih jauh lagi, baik Smith dan Rebecca bisa disalahkan untuknya. Jika keluarga Ellsworth ingin membalas, mereka akan mengejar dua pembunuh kejam ini, pada dasarnya tidak ada risiko bagi Luke sama sekali. Jadi, kesimpulannya adalah, seseorang harus selalu berbuat baik.
Dan jangan pernah meninggalkan nama. Keesokan paginya, Selina dibangunkan oleh aroma makanan. Melihat bahwa Luke tidak terburu-buru membuat pangsit babi goreng, dia bersorak dan bertanya, mengapa kamu ingin hari ini? Bab 389 Suasana Hati yang Baik dan Bantuan Pribadi. Selina tahu bahwa Luke biasanya malas dalam hal memasak. Dia tidak akan pernah membuat pangsit babi goreng, yang memakan banyak waktu, kecuali dia dalam suasana hati yang baik. Permen seperti kue, di sisi lain, mudah dan nyaman untuk dipanggang dalam jumlah besar, dan biasanya merupakan pilihan pertamanya. Lukas tersenyum. Terkadang, kamu bahagia tanpa alasan. Selina tidak mempermasalahkannya, dan dengan cepat mencuci muka dan menggosok giginya. Saat mereka menikmati susu kedelai panas dan pangsit babi goreng, di sebuah apartemen di suatu tempat di pusat kota, Rebecca perlahan membuka matanya. Dia sedikit bingung ketika dia melihat langit-langit yang tidak dikenalnya, sebelum dia mengingat apa yang terjadi tadi malam sebelum dia pingsan. Dia mengangkat selimut dan melihat dirinya sendiri. Dia hanya mengenakan pakaian dalam, tapi dia tidak sepenuhnya telanjang, sebagian besar tubuhnya ditutupi perban. Tulangnya yang patah juga telah diatur dengan benar. Luka peluru di punggungnya telah dibersihkan dan dirawat dengan gaya pertolongan pertama di medan perang standar, itu sederhana tapi praktis. Kecuali rasa sakit dari luka-lukanya, dia tidak merasakan hal lain yang tidak biasa. Hal-hal tertentu yang dia harapkan mungkin terjadi tampaknya tidak terjadi sama sekali. Menahan rasa sakit, dia perlahan duduk. Kebisingan di luar jendela menunjukkan bahwa dia masih di kota. Dia meraih pistol di meja samping tempat tidur dan memeriksanya, memastikan bahwa itu adalah senjata spesialnya. Bahkan klipnya ada di sebelahnya. Dia menghela nafas lega. Kemudian, menahan rasa sakit, dia mengenakan tank top, sarung, dan kemeja lengan panjang. Ini semua telah disiapkan untuknya di sebelah tempat tidur. Setelah semuanya selesai, Rebecca bangkit dan membuka jendela sedikit untuk mengintip. Itu adalah jalan biasa di bawah dengan beberapa lalu lintas pejalan kaki, tidak ada yang tampak tidak pada tempatnya sama sekali. Sambil mengerutkan kening, Rebecca mengamati pemandangan itu selama beberapa menit sebelum dia menurunkan tirai, kecurigaan di wajahnya. Apa artinya ini? Dia tidak mengerti apa yang diinginkan orang misterius tadi malam. Dia membawanya ke tempat yang tampak seperti rumah aman dan merawat luka-lukanya, tetapi pergi tanpa meninggalkan catatan. Apakah dia benar-benar hanya ingin melihatnya membunuh Wolf Ellsworth? Sambil mengerutkan kening ketika dia kembali ke tempat tidur, dia melihat sekantong makanan dan minuman dari toko di sebelahnya, serta surat-surat dari sampul majalah yang disusun untuk membentuk kata, "Bye." Apakah dia benar-benar pergi? Rebecca jatuh ke dalam kecurigaan yang mendalam. Tetapi wanita tangguh itu segera membersihkan semuanya, meninggalkan apartemen, dan menghilang ke kerumunan. Luke, di sisi lain, mengajak Selina bekerja dengan suasana santai. Selina sudah kebal. Dia telah memastikan bahwa suasana hati Luke lebih baik dari biasanya. Apakah dia menyelinap keluar untuk menemui Nona Jenny lagi tadi malam? Tentu saja, Luke punya alasan bagus untuk bahagia. Dia hanya membutuhkan 20 mental strength untuk mempelajari kemampuan Rebecca sekarang. Begitu dia memenuhi persyaratan, komunikasi mental Bobby akan tersedia untuknya juga, mungkin setelah dia memainkan beberapa permainan poker lagi dengan pria itu. Pengalamannya dalam sistem telah mencapai 25.568 poin. Jika tebakannya benar, dia akan menjadi level 12 ketika pengalamannya mencapai 30.000 poin, dan dia akan mendapatkan 5 poin stat. Mendapatkan 4.000 lebih poin pengalaman adalah hal yang mudah bagi seseorang yang telah mendapatkan lebih dari 2.000 poin pengalaman setiap minggu. Luke berseri-seri saat dia membuat rencananya. Ketika dia duduk, Sonia meliriknya dengan penuh tanya. Luke mengangguk sambil tersenyum, dan dia segera berjalan mendekat. Di sebelah mejanya, dia bertanya dengan suara rendah, apakah kamu mendengar berita besar tadi malam? Baik Luke maupun Selina menggelengkan kepala. Sonia berkata dengan suara yang lebih rendah, ada pertarungan sengit di salah satu rumah besar Wolf Ellsworth di pinggiran kota tadi malam, dengan tembakan dan ledakan. 30 penjaga keamanan tewas. Serigala Ellsworth hilang. Dia mengamati ekspresi Luke saat dia berbicara. Lukas tampak terkejut. Diculik. Setelah keheningan singkat, Sonia berkata, tidak ada yang tahu, tetapi keluarga Ellsworth telah menjanjikan $1 juta kepada siapapun yang dapat memberi mereka keberadaan Wolf Ellsworth, atau 100.000 kepada siapapun yang memiliki petunjuk. Luke mendecakkan lidahnya. Sayang sekali kami tidak bisa mendapatkan uang itu. Bos tidak ingin kita menyentuh kasus mereka. Melihat ekspresinya, Sonia tidak curiga lagi.
Bagus kalau kamu tahu. Aku akan kembali bekerja. Luke dan Selina hanya sebentar di kantor, sebelum mereka pergi untuk mengerjakan kasus. Di jalan, telepon Luke berdering. Dia mengangkat panggilan itu melalui Bluetooth-nya. Sirah, apa yang bisa saya lakukan untuk Anda? Dia mencari tempat untuk perlahan menepi. Apa? Pertunjukan. Apakah kamu sedang bercanda? Tanya Lukas dengan heran. Sesaat kemudian, dia menjawab dengan ragu-ragu, biarkan aku memikirkannya. Saya akan memberikan jawaban pada siang hari. Selamat tinggal. Selin menatapnya. Penyanyi. Lukas mengangguk. Ya, dia. Apa itu? Tanya Selin. Luke meletakkan teleponnya dan berkata, dia meminta saya untuk bekerja sebagai pengawal sementara besok. Selina berkata, serius, bukankah dia memiliki pengawal sendiri? Kenapa dia menginginkanmu? Luke berkata, karena tempat yang dia tuju tidak mengizinkan pengawal masuk, dan dia hanya bisa membawa 2 orang bersamanya. Salah satunya akan menjadi stylistnya, dan yang lainnya, dia berharap aku bisa menemaninya sebagai anggota staf. Selina mengerutkan kening. Kemana dia pergi? Dia tidak bisa membawa pengawal bersamanya. Petik 2. Lukas mengangkat bahu. Dia tidak menyebutkan. Dia hanya meminta saya untuk meneleponnya begitu saya memutuskan. Petik 2. Selina bertanya, apakah kamu tidak punya pekerjaan? Luke berkata, ini pekerjaan pribadi. Kami akan naik helikopter pada pukul 4:30, dan kembali ke Los Angeles pada tengah malam. Selina kehilangan kata-kata. Kalau begitu terserah kamu. Ini adalah pekerjaan pribadi. Jika Luke ingin lebih dekat dengan Sirah, dia bisa membantunya, tapi itu bukan masalah besar jika dia tidak melakukannya. Selain itu, perjalanan hanya akan memakan waktu 6 jam, yang tidak mempengaruhi jadwal reguler Luke. Berpikir sejenak, Luke menelepon kembali untuk mengatakan bahwa dia akan melakukannya. Dia sedikit penasaran tentang bagaimana seorang penyanyi biasanya bersiap untuk pertunjukan. Tidak peduli seberapa tenang seseorang, mereka masih akan merasakan keingintahuan, dan Luke tidak terkecuali. Lebih penting lagi, tempat pertunjukan adalah tempat yang menarik bagi Luke, jadi dia akan membunuh 2 burung dengan 1 batu. Sirah sangat senang dan berkata bahwa dia akan mengirim mobil untuk menjemputnya besok sore. Pukul 4 sore keesokan harinya, Luke pulang lebih awal bersama Selina dan membuatkan makan malam untuknya. Menjanjikan bahwa dia akan merekam beberapa pertunjukan untuknya, Luke masuk ke mobil Sirah. Mobil itu dibawa ke bandara militer, dan Luke tidak diizinkan masuk sampai dia menunjukkan kepada mereka kartu identitas sementara yang diberikan Sirah kepadanya tadi malam.